139 Panggilan. Setelah Lin Chen mencuci tubuhnya, dia merasa segar dan nyaman yang tak terlukiskan. Setelah mengenakan pakaiannya, dia hendak melatih keterampilan pedangnya ketika tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki kecil. Langkah kaki itu sangat pelan, dan jelas agak jauh dari Lin Chen, jaraknya jauh, dan suaranya kecil. Jika itu adalah prajurit alam Tiangang lainnya, mereka tidak akan bisa menyadarinya. Tapi Lin Chen berbeda. Pada saat ini, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat, dan inderanya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Dia merasakan langkah kaki segera setelah muncul. Menggelengkan kepalanya sedikit, senyuman muncul di bibir Lin Chen. Tidak ada keraguan bahwa manfaat lonjakan kekuatan jiwa tidak hanya akan membuat indera Lin Chen lebih tajam, tetapi pemahamannya juga akan meroket. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen membuat dentang dan mengeluarkan pedang besi dingin. Namun sebelum Lin Chen bisa menampilkan kemampuan bela dirinya, langkah kaki di telinganya menjadi semakin keras. Tampak jelas bahwa orang yang datang dengan cepat menutup jarak dengan Lin Chen. Melihat situasi ini, hati Lin Chen tergerak, dan sejumlah besar kekuatan jiwa segera dilepaskan, langsung mencakup area seluas 1 kilometer yang berpusat padanya. Pada saat yang sama, semua pemandangan dalam jarak 1 kilometer di sekitarnya muncul di benaknya. Kemudian dia melihat seorang pria parubaya mengenakan pakaian diaken dari Sekte Tianji berjalan cepat menuju halaman Lin Chen. Melihat pria parubaya ini, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Diakon dari Sekte Tianji. Hati Lin Chen tergerak. Tetua ketujuh telah mengatakan sebelumnya bahwa sekte tersebut akan segera mengirim pesan kepada mereka. Mungkin diaken dari Sekte Tianji ini ada di sini untuk mengirim pesan kepada Lin Chen. Memikirkan hal ini, wajah Lin Chen menjadi tegak, dan dia hendak menarik kekuatan jiwanya ketika tiba-tiba sebuah suara datang. Siapa? Keluar. Lin Chen terkejut. Suara ini dibuat oleh diaken dari Sekte Tianji. Pria parubaya itu berhenti di tempatnya, matanya sedikit menyipit saat dia melihat sekeliling, dengan ekspresi hati-hati di wajahnya. Perasaan persepsi yang sangat kuat. Lin Chen juga menyipitkan matanya, kekuatan jiwanya tidak jelas. Pria parubaya itu bisa merasakan bahwa seseorang sedang memata-matainya, dan inderanya jelas sangat sensitif. Hatinya tergerak, dan semua kekuatan jiwa yang menutupi 1 kilometer di sekitarnya segera ditarik. Jelas merasakan hal ini, pria parubaya itu mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan ekspresi agak bingung. Setelah melihat bahwa tidak ada kelainan lain, dia terus bergerak maju. Benar saja, seperti yang dipikirkan Lin Chen, pria parubaya ini datang untuk memberi perintah pada Lin Chen. Pria parubaya itu berjalan langsung ke pintu halaman Lin Chen, mengangkat tangannya dan menekannya dengan lembut. Tapi sebelum tangannya jatuh, pintu halaman terbuka dengan sekali klik. Sosok Lin Chen muncul di depan pria parubaya itu. Ketika pria parubaya melihatnya, dia sedikit terkejut, dan warna aneh muncul di matanya. Begitu dia berjalan, Lin Chen membuka pintu, seolah menyadari kedatangannya. Situasinya mendesak sekarang, dan pria parubaya itu tidak terlalu memikirkannya. Dia memandang Lin Chen dan berkata, Lin Chen, saya Wang Peng, diaken dari Sekte Tianji. Jika Master ingin menanyakan sesuatu, ikut aku. Lin Chen tetap tenang dan mengangguk. Oke. Segera, Lin Chen berjalan keluar halaman, menutup pintu halaman, dan menuju aula Tianji bersama Wang Peng. Pada saat yang sama, di rumah kecil tempat Ao Xin berada, seorang pria parubaya yang mengenakan seragam diaken dari Sekte Tianji berjalan cepat di luar halaman kecil Ao Xin. Adapun Chen Feng, pada saat yang sama, dia juga diundang oleh diakon dari Sekte Tianji, pergi ke Balai Tianji. Chen Feng terluka parah. Segera setelah dia kembali ke sekte, dia dibawa untuk dirawat oleh diaken dari Sekte Tianji. Suatu hari berlalu dan lukanya sekarang stabil, tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Sekte Tianji, Balai Tianji. Ini adalah istana yang besar dan sangat megah. Ada beberapa diaken Sekte Tianji yang menjaga pintu masuk aula. Tingkat budidaya setiap diaken berada di puncak alam Tiangang dan sangat kuat. Ketika Lin Chen memasuki aula, Ao Xin dan Chen Feng sudah berdiri di dalam. Dibandingkan dengan Lin Chen, kediaman Ao Xin jauh lebih dekat dengan aula Tianji, jadi dia secara alami tiba di aula Tianji sebelum Lin Chen. Chen Feng telah dibawa pergi untuk perawatan oleh diaken Sekte Tianji sebelumnya, jadi itu jauh lebih cepat. Ketika Ao Xin melihat Lin Chen, dia mengangguk sedikit, ekspresi terima kasih muncul di wajahnya. Saat itu mereka berempat dikejar oleh Ju Lingmang. Jika Lin Chen tidak melawan mati-matian, keempatnya pasti sudah mati di tangan Ju Lingmang. Yang Yifan adalah bukti terbaik. Salam kepada ketua sekte. Salam kepada ketua sekte. Lin Chen, Ao Xin dan Chen Feng berkata dengan ekspresi hormat. Pemimpin sekte Tianji bernama Sue Yunlong, usianya sekitar 60 tahun, dan auranya sangat kuat. Hanya dengan duduk di sana, ia memancarkan keagungan yang membuat orang ingin memujanya. Ya. Sue Yunlong mengangguk ringan, senyum melintas di wajahnya.
Lin Chen dan 3 lainnya bertemu dengan roh raksasa Mang di Pegunungan Molian. Tetua ketujuh telah memberitahunya tentang hal itu. Dan kalian pasti tahu kalau mampu menahan serangan Mang roh raksasa dengan tingkat budidaya alam Tiangang akhir sudah sangat luar biasa. Siapapun yang bisa melakukan ini pasti jenius. Namun, dibandingkan dengan Ao Xin dan Chen Feng, Lin Chen hanya berada di tahap awal alam Tiangang dan mampu menahan sebagian besar serangan Juling Mang. Kekuatan dan bakatnya pasti lebih kuat dari Ao Xin dan Chen Feng. Senang sekali kamu bisa melawan Mang roh raksasa begitu lama. Sue Yunlong mengangguk dan berkata, izinkan saya bertanya, apa kabut hitam misterius yang muncul di Pegunungan Molian? Lin Chen dan yang lainnya keduanya saling memandang. Ao Xin berkata, kembali ke pemimpin sekte, situasi spesifiknya adalah ini. Sebelum berangkat, kami menerima tugas menjelajahi Pegunungan Molian, dan kemudian kami pergi ke Pegunungan Molian. Kemudian kami tinggal di Pegunungan Molian selama lebih dari 10 hari. Kami sering mendengar suara monster. Ketika kami tidak menemukan apapun, kami mengikuti suara tersebut dan menemukan kabut hitam misterius ini. Ya, saat itu kami menemukan kabut hitam dan ada hal-hal lain di sekitarnya. Setidaknya 100 binatang iblis berkumpul di sekitar. Binatang iblis ini ragu-ragu di luar kabut hitam, tidak berani masuk. Akhirnya, lusinan dari mereka bergegas masuk. Akibatnya, kecuali tingkat rendah kelima raksasa tingkat Lingmang, yang lainnya mati di dalam. Chen Feng mengangguk cepat setelah mendengar ini. Setelah mendengarkan kata-kata Ao Xin dan Chen Feng, banyak tetua di aula merenung sejenak, masing-masing dengan alis berkerut, jelas tidak memahami apa itu kabut hitam misterius. Sue Yunlong memiliki ekspresi bijaksana di wajahnya. Dia merenung sejenak, mengalihkan pandangannya ke Lin Chen, dan berkata dengan suara yang dalam, Lin Chen, bagaimana menurutmu? Lin Chen menerima misi bintang 4 karena dia mampu berkultivasi pada tahap awal alam Tiangang. Kekuatannya jelas sangat kuat, dan Lin Chen bertarung paling lama dengan Mang roh raksasa. Mungkin Lin Chen menemukan sesuatu darinya. Kembali ke kepala sekte. Kakak senior Ao dan kakak senior Chen pada dasarnya telah selesai membicarakan apa yang terjadi. Ekspresi Lin Chen tetap tidak berubah. Dia berhenti dan melanjutkan, namun, menurut saya kabut hitam misterius ini terkait dengan gelombang besar yang terjadi di kota Jingyang sebelumnya. Begitu dia selesai berbicara, banyak tetua di aula menoleh dan menatap Lin Chen. Kabut hitam misterius itu terkait dengan gelombang binatang buas yang terjadi di kota Jingyang. Apa hubungan antara keduanya? Gelombang binatang buas yang terjadi di kota Jingyang. Di antara mereka, kera iblis hitam berlengan 6 tingkat 6 juga memasuki area kabut hitam dan kemudian maju untuk bermutasi. Ao Xin dan Chen Feng juga memandang. Lin Chen dengan heran, meskipun mereka juga telah melihat kabut hitam misterius, tetapi selain mengetahui bahwa monster masuk dan ada kemungkinan mereka akan maju, mereka tidak menemukan apapun. Lin Chen, lanjutkan. Ekspresi Sue Yunlong berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam. Ya, Master Sekte. Lin Chen membungkuk sedikit dan berkata, ketika gelombang binatang buas terjadi di kota Jingyang, saya, kakak senior Ao dan banyak saudara dan saudari senior lainnya baru saja menghadiri pelelangan. Ketika kami hendak kembali ke sekte, kami bertemu dengan binatang buas itu air pasang dan harus bertarung lagi. Kemudian monster-monster menyerang kota, dan di antara monster-monster itu ada kera iblis hitam berlengan 6 tingkat rendah. Mendengarkan kata-kata Lin Chen, Sue Yunlong dan banyak tetua semuanya mengangguk. Mereka semua tahu apa yang dikatakan Lin Chen. Binatang iblis tingkat rendah tingkat ke-6, kera iblis hitam bertangan 6, sangat kuat. Kota Jingyang mengirim banyak orang kuat dari alam Dao sejati untuk membunuhnya. Lin Chen melanjutkan, aura 6 kera setan hitam bersenjata terlalu kuat. Meskipun kami berada puluhan ribu meter darinya, kami merasa tertekan. Pada saat itu, saya dengan hati-hati mengamati kera iblis hitam berlengan 6, dan ada juga kabut hitam samar di tubuhnya, yang sangat mirip dengan kabut hitam pada roh raksasa yang saya temui di Pegunungan Molian. Dengan kata lain, kera iblis hitam berlengan 6 juga memasuki kabut hitam misterius, dan kemudian maju menjadi monster tingkat rendah tingkat 6. Setelah mendengarkan analisis Lin Chen, banyak wajah tetua yang tergerak. Benar saja. Sue Yunlong mengerutkan kening, jika benar seperti yang dikatakan Lin Chen, maka kabut hitam yang muncul di Pegunungan Molian pasti merupakan bencana. Coba pikirkan, hanya dalam waktu lebih dari 10 hari, monster tingkat 5 tingkat atas telah tercipta, dan ditutupi oleh kabut hitam. Monster-monster yang menyerang semuanya telah mengaktifkan kecerdasan tinggi mereka. Jika ini berlangsung untuk waktu yang lama, monster-monster di Pegunungan Molian akan keluar dengan kekuatan dan menyerang pejuang manusia dengan gila-gilaan. Sue Yunlong melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan senyuman di wajahnya, kalian melakukannya bagus sekali. Lin Chen, Ao Xin, Chen Feng, pergi ke aula misi untuk menerima hadiahmu. Adapun Yang Yifan, dia akan dibayar pensiun tertinggi dari sekte tersebut.
Ya, Master Sekte. Terima kasih, Master Sekte. Titik. Mereka bertiga membungkuk dan, dipimpin oleh Diaken dari Sekte Tianji, berjalan menuju bagian luar aula Sekte Tianji. Setelah Lin Chen dan yang lainnya pergi, lelaki tua itu duduk pertama di sisi kiri aula berdiri dan berkata, Sekte Guru, apakah Anda perlu memberitahu sekte lain tentang kabut hitam misterius ini? Begitu dia selesai berbicara, tetua pertama di sebelah kanan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu sama sekali. Mari kita cari tahu apa itu kabut hitam misterius ini sebelum terlambat. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini, jelas setuju dengan perkataan orang kedua. Kabut hitam misterius bisa membuat monster maju, jadi pasti ada rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Apa sebenarnya yang perlu diselidiki? Tapi ibu tidak ada keraguan bahwa hal-hal di dalamnya akan sangat berguna bagi mereka. Sue Yunlong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, masalah ini dijaga kerahasiaannya dan tidak dapat dipublikasikan. Tidak akan terlambat sampai saya mengetahui lebih lanjut. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, selain itu, Penatua Yang, Anda akan memimpin penyelidikan besok. Ya, Master Sekte. Begitu kata-kata Sue Yunlong jatuh, tetua di sebelah kanan segera berbicara. Tidak ada yang tahu apa kabut hitam misterius itu, tapi karena itu bisa membuat monster itu maju 2 kali berturut-turut hanya dalam waktu 10 hari, level, maka harus ada menjadi sesuatu yang sangat rahasia dan penting di dalamnya. Namun, jika Anda ingin mendapatkan benda-benda di kabut hitam misterius, Anda mungkin perlu menghabiskan banyak energi. Lagi pula, bahkan monster level rendah level kelima pun mudah dibunuh oleh kabut hitam misterius. Bunuh, maka pasti akan sangat berbahaya bagi prajurit untuk masuk. Bab 140, Hadiah Kaya. Meninggalkan aula Tianji, Lin Chen, Ao Xin dan Chen Feng langsung menuju aula misi bagian dalam. Pintu masuk ke aula misi. Chen Feng tampak sedih dan tiba-tiba berkata, kami berempat memasuki pegunungan Molian, tetapi kami bertiga terluka dan 1 meninggal. Saudara yang bahkan meninggal di mulut Juling Mang. Ketika mereka memasuki pegunungan Molian, Lin Chen dan yang lainnya berjumlah 4. Orang-orang itu adalah Lin Chen, Ao Xin, Chen Feng dan Yang Yifan. Ketika mereka keluar, 3 di antaranya terluka parah dan 1 meninggal. Jika tetua ketujuh tidak tiba tepat waktu, mereka berempat akan mati di mulut Juling Mang. Ao Xin juga menghela nafas sedikit, menggelengkan kepalanya tapi tidak berkata apa-apa. Lin Chen tetap tenang, kematian Yang Yifan sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri dan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Tanpa banyak berpikir, Lin Chen masuk ke aula misi terlebih dahulu. Di aula misi, masih banyak murid dalam yang memilih misi. Ketika murid-murid ini melihat Lin Chen dan yang lainnya masuk, mereka semua memandang mereka dengan terkejut dan kagum. Yang di depan adalah Lin Chen. Apakah kamu melihatnya? Sungguh menakjubkan, mereka benar-benar menyelesaikan misi menjelajahi kedalaman pegunungan Molian. Ya, misi itu membutuhkan masuk jauh ke pegunungan Molian, apalagi alam Tiangang akhir. Para pejuang, bahkan mereka yang kuat di alam Dao sejati, berada dalam bahaya jika mereka masuk. Semua orang membicarakannya. Ketika Lin Chen dan yang lainnya menerima misi tersebut, sekte dalam menjadi gempar. Ketika semua orang melihat Lin Chen dan yang lainnya kembali, mereka tidak bisa tidak mengagumi mereka. Mendalami pegunungan Molian, ini bukanlah lelucon. Prajurit biasa, apalagi melangkah lebih dalam, akan dibunuh oleh banyak monster di perjalanan. Tidak, ada 4 orang yang mengambil misi. Mengapa hanya 3 dari mereka yang kembali? Itu kakak senior Yang Yifan. Kakak senior yang tidak kembali. Perhatikan baik-baik, mereka bertiga adalah terluka. Mungkinkah itu Yang Yifan? Memikirkan hal ini, semua orang bergidik. Yang Yifan adalah seorang jenius di sekte dalam, seorang murid di peringkat Tianji. Budidayanya mencapai alam Tiangang akhir, dan keterampilan pedangnya sangat bagus. Namun meskipun begitu, dia masih mati di pegunungan Molian. Lin Chen dan 3 lainnya semuanya terluka. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya misi ini. Beberapa murid bahkan memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Ketika sekte tersebut melepaskan misinya, mereka juga berpikir untuk menjalankannya, tetapi mereka menyerah setelah mempertimbangkan bahwa mereka harus pergi jauh ke pegunungan Molian. Sekarang kalau dipikir-pikir, mau tak mau aku merasa beruntung bahkan orang jenius seperti Yang Yifan pun mati di pegunungan Molian. Bukankah itu berarti murid mereka, yang lebih lemah dari Yang Yifan, mati sebelum mereka benar-benar menembus lebih dalam? Sementara banyak murid dalam menghela nafas dan menggelengkan kepala, Lin Chen dan 3 lainnya berjalan langsung ke para tetua aula misi. Melihat ini, tetua aula misi sedikit menyipitkan matanya. Dia jelas masih mengingat Lin Chen dan 3 lainnya, dan mengangguk sedikit, Lin Chen, Ao Xin, dan Chen Feng, kamu berhasil menyelesaikan misi. Ini adalah hadiahmu.
Dia mengulurkan tangannya dan mengklik papan nama Lin Chen dan yang lainnya. Papan nama Chen Feng segera menunjukkan 500 poin kontribusi lagi, dan papan nama Ao Xin menunjukkan 600 poin kontribusi lagi. 900 poin kontribusi yang tersisa adalah memasuki papan nama Lin Chen. Tugas ini memberi hadiah 2000 poin kontribusi. Saat mereka menerima tugas, total ada 4 orang. Awalnya mereka berencana membaginya secara merata, tetapi Yang Yifan tidak setuju, dan akhirnya memutuskan untuk membagi sesuai dengan besarnya usaha. Dalam misi ini, Lin Chen tidak diragukan lagi berkontribusi paling besar. Selain itu, Chen Feng hilang, jadi Lin Chen telah menerima sebanyak 900 poin kontribusi saat ini. Segera setelah itu, Penatua Aula Misi membagikan hadiah batu spiritual tingkat rendah. Melihat poin kontribusi dan batu spiritual tingkat rendah untuk hadiah misi telah dibagikan, Lin Chen dan 3 lainnya hendak pergi. Pada saat ini, Tetua Aula Misi tersenyum dan berkata, "Tunggu. Sejak penemuanmu kali ini telah memberikan kontribusi besar pada sekte ini, Tetua ketujuh saya berencana untuk menghadiahi Anda dengan hal-hal ini." Penatua ketujuh. Lin Chen tertegun. Mereka bertiga dapat kembali ke sekte dari Pegunungan Molian berkat Tetua ketujuh. Jika Tetua ketujuh tidak tiba tepat waktu, Lin Chen dan yang lainnya akan menjadi sepotong daging di perut roh raksasa Mang. Tetua Aula Misi mengangguk sedikit dan berkata, "Gigi tajam dari monster raksasa tingkat 5 Lingmang, skala Lingmang raksasa yang cukup untuk membuat baju besi lembut, dan sepotong esensi daging dan darah Lingmang raksasa. Kalian bertiga masing-masing memilih yang sama. Kis, monster tingkat atas tingkat kelima itu raksasa. Tidak, apakah itu benar-benar monster tingkat atas tingkat kelima? Apakah kamu bercanda? Kamu benar-benar memberi hadiah pada monster tingkat atas tingkat 5 dengan material." Banyak sekte dalam ketika para murid mendengar ini, mata mereka berkilat karena iri dan terkejut. Semakin tinggi level monster tersebut, semakin sulit untuk dibunuh. Material seperti yang ada pada monster level 5 level atas bahkan lebih berharga. Bagaimanapun juga, jika Anda menjualnya, ada harganya tetapi tidak ada pasarnya. Lin Chen dan 3 lainnya juga tercengang. Mereka bertiga saling memandang dan mengangguk. "Bagaimana, siapa di antara kalian yang akan memilih lebih dulu?" kata sesepuh Aula Misi sambil tersenyum. Ao Xin melirik Lin Chen dan Chen Feng dan berkata, "Lin Chen berkontribusi paling besar untuk misi ini. Biarkan Lin Chen memilih dulu." Chen Feng awalnya ingin berbicara, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ao Xin, dia segera menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Mendengar ini, Lin Chen mengangguk dan sedikit merenung. Gigi tajam dari monster roh raksasa tingkat 5 sangat tajam dan merupakan bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan senjata. Tidak ada keraguan bahwa sisik roh raksasa Mang digunakan untuk menyempurnakan baju besi lunak. Lin Chen juga memiliki sepotong baju besi lembut sebelumnya, yang tertinggal ketika dia menerima tugas memasuki karavan perlindungan untuk mengumpulkan batu es. Namun, selama pertempuran antara gelombang binatang buas di kota Jinyang dan Raja Serigala tingkat rendah tingkat kelima, baju besi lembut Lin Chen langsung dipotong oleh cakar Raja Serigala dan hancur. Adapun sari daging dan darah pada monster tingkat atas tingkat kelima. Sari daging dan darah, tidak diragukan lagi mengandung sari roh monster ini dalam jumlah besar. Mengambilnya dapat meningkatkan budidaya Anda. Efeknya sebanding dengan obat mujarab. Namun, Juling Mang telah menelan tubuh Yang Yifan belum lama ini, dan Lin Chen benar-benar tidak tertarik untuk mengambil esensi daging dan darah ini lagi. Setelah esensi daging dan darah dihilangkan, hanya ada 2 pilihan, gigi tajam dari roh raksasa dan sisik dari roh raksasa. Memikirkan hal ini, Lin Chen melirik pedang besi Han di pinggangnya. Pedang besi dingin ini diberikan kepadanya oleh kepala keluarga ketika dia mengikuti kompetisi klan di keluarga Lin di kota Zhenwu pada akhir tahun. Dibandingkan dengan pedang baja halus yang digunakan Lin Chen sebelumnya, pedang besi dingin tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Namun setelah sekian lama bertempur, sudah banyak retakan pada pedang besi dingin ini, lagi pula pedang besi dingin itu hanyalah senjata fana, sudah sangat bagus untuk digunakan sampai saat ini. Lin Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan hormat, "Elder, saya memilih gigi tajam Giant Lingmang." "Oh, bagus kalau begitu, ini adalah gigi tajam dari roh raksasa, singkirkan saja." Penatua Aula Misi tersenyum, membalikkan tangannya, mencabut gigi yang sangat tajam yang panjangnya hampir 1 meter, dan menyerahkannya kepada Lin Chen. Tubuh roh raksasa Mang sangat besar, dan giginya yang tajam juga besar. Dan mungkin itu karena Mang roh raksasa memasuki kabut hitam dan tubuhnya terkontaminasi kabut hitam. Gigi tajam putih keperakan asli sekarang bercampur dengan bekas hitam, yang terlihat sangat aneh. Setelah Lin Chen menyingkirkannya gigi tajam Mang roh raksasa akhirnya, Tetua Aula Misi berkata lagi, "Oke, siapa di antara kalian yang akan memilih selanjutnya?" Ao Xin melirik Chen Feng. Wajah Chen Feng penuh depresi. Dalam misi ini, dia berkontribusi paling sedikit, jadi dia harus memilih di akhir.
Kembali ke yang lebih tua, saya ingin menggunakan timbangan roh raksasa untuk menyempurnakan sepotong baju besi lunak, kata Ausin, dengan sedikit kegembiraan di ekspresinya. Sisik dari mangroh raksasa itu sama dengan giginya yang tajam, putih keperakan bercampur dengan sedikit warna hitam, yang terlihat aneh. Jika disempurnakan menjadi baju besi yang lembut, itu pasti akan terlihat cukup bagus. Balai Misi Penatua mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, sisik limang raksasa adalah bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan baju besi lunak. Jika Anda ingin menyempurnakan baju besi lunak, sisik limang raksasa adalah pilihan terbaik. Saat dia mengatakan itu, tetua aula misi mengulurkan tangannya dan menyerahkan timbangan terlipat kepada Ausin. Dia kemudian melanjutkan, Chen Feng, yang terakhir adalah inti dari daging dan darah, ini milikmu. Chen Feng tidak punya pilihan selain mengambil sari daging dan darah dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Meskipun sari daging dan darah sebanding dengan ramuan tingkat tinggi, dia menginginkannya lebih dari gigi tajam dan sisik raksasa. Roh. Yang terakhir juga sama. Melihat ini, tetua aula misi tertawa dan berkata, Chen Feng, kamu tidak perlu depresi. Ini adalah esensi daging dan darah dari monster tingkat atas tingkat kelima mangroh raksasa. Jika Anda mengolahnya menjadi pil dan meminumnya, itu cukup untuk membuat Anda mencapai puncak alam Tiangang. Terima kasih, tetua. Mendengar ini, ekspresi Chen Feng sedikit melembut. Sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Meskipun esensi dari daging dan darah bukanlah yang paling dia inginkan, itu juga merupakan harta yang tidak bisa didapatkan orang lain bahkan jika mereka menginginkannya. Yang lebih tua dari aula misi melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kalian, silakan minggir. Saya masih perlu mencatat tugas untuk murid lainnya. Terima kasih, tetua. Terima kasih, tetua. Lin Chen dan 3 lainnya membungkuk, dan berjalan menuju bagian luar aula misi di bawah tatapan iri banyak murid batin. Lin Chen, semua misi ini berkat kamu. Di pintu aula misi, Ausin memandang Lin Chen dan berkata. Chen Feng juga berkata, ya, Lin Chen, terima kasih. Dapat dikatakan bahwa jika Ausin tidak dengan tegas mengundang Lin Chen untuk misi ini dan hanya mengandalkan Ausin, Chen Feng dan Yang Yifan, dia akan mati sebelum kedatangan tetua ketujuh. Ausin dan Chen Feng adalah masih sangat menyayangi Lin Chen. Titik. Terima kasih banyak. Mendengar ini, Lin Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Lin Chen, jangan banyak bicara. Saya sudah menuliskan ini. Saya harap Anda memaafkan saya atas perbuatan saya sebelumnya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja kepada saya. Saya tidak akan menolak. Chen Feng menangkupkan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius. Lin Chen tersenyum tipis. Sebelum berangkat ke pegunungan Molian, Chen Feng tiba-tiba menyerang Lin Chen. Namun saat itu, Chen Feng tidak mengenal Lin Chen. Yang disebut orang bodoh tidak bersalah. Sekarang sejak Chen Feng setelah memperjelas sikapnya, Lin Chen tidak berkata apa-apa lagi. Lin Chen, kakak senior Ao, pergi. Kata Chen Feng. Lin Chen menangkupkan tangannya dan berkata, selamat tinggal. Selamat tinggal. Ao Xin juga menundukkan tangannya. Setelah mengatakan itu, Chen Feng berbalik dan berjalan menuju tempat tinggalnya. Melihat punggung Chen Feng, Lin Chen juga menghela nafas dengan ekspresi. Misi ini bisa dikatakan berbahaya dan berbahaya, tetapi risiko dan imbalannya sama. Proporsional. Setelah misi ini, Lin Chen menerima hampir 1000 poin kontribusi. Selain yang diperoleh dari banyak misi sebelumnya, Lin Chen kini memiliki total lebih dari 4000 poin kontribusi. Itu cukup untuk dia untuk menukarnya dengan level rendah Suan. Seni bela diri. Ao Xin juga menghela nafas pelan, dia merenung sejenak, dan tiba-tiba berkata, Lin Chen, kurang dari setengah tahun sebelum kompetisi sekte dalam, di mana kamu berencana pergi selanjutnya? Mundur. Rencana Lin Chen adalah untuk melatih seni bela diri tingkat rendah Suan dengan sempurna sebelum kompetisi sekte dalam dimulai. Selain itu, dia juga perlu meningkatkan tingkat kultivasinya.